Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ini adalah materi IPS kelas 7 semester 1. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat belajar, dan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu menganalisis potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Hal pertama yang dibahas adalah potensi sumber daya alam Indonesia. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Sumber daya alam yang pertama adalah potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia, data Kemenhub 2011. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Selain hutan yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia dihasilkan kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Kayu kruing, meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rosamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Manfaat atau fungsi hutan yang pertama adalah menyimpan air hujan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengirisan tanah. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Dan yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Potensi sumber daya alam yang kedua yaitu potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka ragam bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Potensi bahan tambang yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Di sini kita bisa melihat persebaran daerah penghasil minyak bumi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Hal itu tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Potensi bahan tambang yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara dapat ditemukan di sejumlah pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera. Energi yang dihasilkan batu bara dapat dihasilkan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, memasak, pembakaran pada industri batu bara atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Potensi bahan tambang yang ketiga yaitu bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat atau Singkawang. Potensi bahan tambang yang keempat yaitu pasir besi.
Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Fairbanks, Sulawesi Selatan, dan Pulau Buku, Kalimantan Selatan. Potensi bahan tambang yang kelima yaitu emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia: Papua, Freeport, Kalimantan Barat, Sambas, Nangro Aceh, Darussalam, Melabo, Sulawesi Utara, Bolang, Mangandau, Minahasa, Riau, Brebes, dan Bengkulu, Rejang, Lebong. Yang kedua yaitu potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia berupa ikan, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Potensi kemaritiman yang pertama yaitu perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangkan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Potensi kemaritiman yang kedua yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove di Indonesia tidak tersebar secara merata. Luas terbesar hutan mangrove berada di Pulau Papua yang mencapai 3,7 juta hektar. Berikutnya adalah Sumatera 417.000 hektar, Kalimantan 165.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34,4 ribu hektar, Bali dan Nusantara Tenggara 3,7 hektar. Ada dua fungsi hutan mangrove yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, serta untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan mangrove adalah berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Potensi kemaritiman yang ketiga yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tumbuhnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Manfaat terumbu karang secara ekonomis adalah sebagai lokasi penangkapan berbagai jenis biota laut, baik konsumsi maupun hias, bahan bangunan, bahan baku farmasi, dan sebagai tempat rekreasi. Manfaat terumbu karang secara ekologi yaitu sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu dalam pembelajaran kita semua dan sukses untuk kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.